Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Yang kali ini akan kita ulas adalah si Mitsubishi paling garang, paling komplit, paling aman, paling mewah untuk kasta 4x2. Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Ada kata-kata ultimate-nya. Biasanya kalau di Mitsubishi itu ultimate berarti kasta sultannya tuh. Ultimate Dakar 4x2 Mitsubishi Pajero Sport ini itu dipasarkan di angka Rp658.400.000. Yang warna putih ini mesti nambah 3 juta. Jadi kurang lebih tembus di angka Rp661.400.000. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang Dakar Ultimate ini memang menjadi salah satu yang tidak begitu difavoritkan hanya untuk kasta-kasta tertentu, makanya memang produksinya juga nggak begitu banyak. Kalau yang 4x2 yang warna hitam depan kita dengan yang lainnya juga pasti udah banyak lah, karena memang ada banyak yang mencari mobil itu. Nah, si Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate ini kalau kita lihat dari depan, sekilas nggak ada perbedaan dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 biasa. By the way, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat kalian yang ketemu channel kita, tekan tombol subscribe yang ada di bagian bawah dengan gambar jempol ke atas, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau ada yang menurut kalian keliru atau salah atau mesti diluruskan, atau ada yang ingin kalian tambahkan, tuliskan di kolom komentar. Serta video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian secara gratis, bebas, terserah. Dan itu nggak ada masalah. Nah, Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate yang 4x2 ini, itu harganya tadi kita sebutin, itu harga yang ada di Sulawesi Selatan ya. Jadi kalau kalian di Sulawesi Selatan, bosku, tabe, uang Daengku, Karengku, Indo Ambo gitu, itu bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Untuk yang ada di Jabodetabek juga bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk harga ada di sana. Dan buat di seluruh wilayah Indonesia Timur, seluruh daratan Sulawesi selain Sulawesi Selatan, Palu, Manado, lalu kemudian Gorontalo, Kendari, Mamuju, seluruh daratan Nusa Tenggara, Ambon, Papua, bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk area pemasaran kita di seluruh wilayah tersebut. Nah, kalau kita lihat dari depan, memang Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate ini tetap kelihatan gagah dan garang. Apalagi kalau kita di posisi bawah kayak gini, kelihatan mobil yang jantan sekali dengan tarikan garis dynamic shield kayak gitu yang bentuknya agak mengotak. Kalau kita lihat di bagian depan, ini kelihatan sangat garang. Andaikan grillnya itu full black, itu akan kelihatan lebih garang lagi. Full black glossy. Cuman ini pakai yang material material warna silver, tapi so far kelihatan mewah juga. Nah, hal yang beda adalah bahwa di Dakar 4x2 Ultimate ini, di bagian kacanya ini, bagian logonya maksudnya dia kayak ada kaca, karena memang di bagian dalam sini itu tertanam sensor-sensor yang disematkan pada mobil ini. Dan mobil ini udah pakai teknologi Euro 4, jadi lebih ramah lingkungan, tapi mesti pakai bahan bakar yang direkomendasikan. Which is kalau salah untuk Dakar 4x2 Ultimate, termasuk Dakar 4x2 yang biasa, itu mesti pakai minimal Pertamina Dex atau Pertadex. Nggak bisa pakai solar, bos. Lagian juga kalau misalkan kalian beli mobil harga 660 jutaan, masa iya masih pakai solar gitu ya. Harusnya sedikit menjaga harkat lah menurut saya. Tapi semua balik ke kalian yang punya duitnya, kalian rajanya, silahkan dengan keinginan kalian sendiri. Nah, kalau kita lihat di lampunya udah pakai lampu proji pastinya, atau proyektor, yang bagian dalamnya ada aksen warna hitam atau black glossy kayak gitu. Jadi dinamikanya atau strukturnya memang kelihatan cukup unik. Jadi perpaduan warna black glossy, lalu kemudian di bagian silver di bagian bawah sini untuk line-nya. Lalu di bagian dalam ada warna chrome untuk reflektor gitu, untuk memaksimalkan cahaya pada saat menerangi bagian depan. Dan di bagian samping sini ada warna hitam lagi di bagian bawah situ. Dan ini integrasi solar terintegrasi, tapi terpisah secara part. Nah, terpisah secara part gitu. Tapi warnanya sama, ini juga sama, jadi seolah-olah menyambung dari dalam keluar. Jadi enak aja dilihatnya dari situ. Nah, ini ada headlamp washer juga. Jadi pada saat misalkan kita pakai mobilnya kotor, berembun atau gimana, itu bisa dicuci dengan headlamp washer yang ada di bagian sini. Dan di bagian bawah sini ada lampu utama, lalu kemudian ada lampu seinnya, lalu kemudian ada cornering lamp yang ada di bagian tengah. Bukan lampu utama ya, lampu sein cornering lamp dengan
fog lamp yang ada di bagian bawah, dan untuk depannya udah dilengkapi dengan 4 sensor bagian depan. Kenapa masih ada sensor di bagian depan? Padahal ini bagian depan, karena memang mobil ini secara dimensi ukurannya cukup besar. Jadi orang mungkin yang nggak begitu terbiasa menggunakan mobil besar pada saat menggunakan mobil ini, dengan adanya sensor yang ada di depan itu membantu pada saat kalian parkir. Udah nubruk apa belum gitu. Jadi kan kesian kalau nubruk, lumayan mahal juga part-partnya, apalagi ada sensor di bagian depan situ tuh. Nah, yang lebih cakep lagi adalah sudut kemiringan depannya dengan front under garnish yang bentuknya minimalis tapi warna silver kayak gitu. Itu kelihatan garang juga. Dibikin warna hitam menurut saya akan lebih garang lagi. Tapi oke, ini yang ada di pabrikan, seperti inilah yang diproduksi, dan ini yang stoknya ada, ya harus dibeli dengan kondisi kayak gitu. Tapi menurut saya ini udah sangat cukup. Nah, terus kita bergeser ke bagian rodanya. Untuk rodanya kita udah pernah bahas beberapa kali sebelumnya juga. Velgnya dia pakai velg yang ring 18, kalau nggak keliru. Kita lihat lagi mana tuh ringnya, ring 18, bannya 265/60. Bannya dengan duller yang HT, dipasang yang agak AT lah ya, nggak usah MT, AT lah, karena ini 4x2 itu akan lebih kelihatan sangar lagi. Nah, velgnya ini lumayan mahal loh velg ini. Ada yang pernah saya lihat tuh yang dijual, mungkin mereka beli Pajero kayak gini, velgnya langsung diganti, velg aslinya dijual itu dia diangkat 18 jutaan kurang lebih. 18 sampai 20 lebih jutaan lah, kurang lebih gitu. Dan memang kalau kita lihat materialnya itu material yang cukup mewah juga, dengan perpaduan warna hitam, black glossy dengan warna silver kayak gitu tuh kelihatan wow, mantep. Dengan 6 baut untuk mobil-mobil SUV. Rem depannya udah pakai cakram, rem belakang juga udah pakai cakram, sehingga memang untuk menghentikan mobil dengan bodi gambot dan seberat ini itu harusnya lebih mudah. Lampu sennya disematkan di kaca spion, jadi tentu ini sangat membantu juga pada saat misalkan kita mau berbelok, orang yang ada di samping akan langsung membaca. Kalau yang ada di depan belakang kan ada rem lampu sen depan belakang. Di bawah sini ada footstep, yang ini footstepnya sangat kokoh, warna silver dengan warna hitam. Sekarang Triton kalau nggak salah pakai full black untuk footstepnya. Kenapa nggak diaplikasikan di Pajero juga ya? Kalau nggak salah untuk yang Euro 4, kalau nggak salah. Bahkan termasuk di spion-spionnya tuh Triton yang Euro 4 pakai cover spion warna hitam, handle pintu warna hitam, itu kelihatan lebih garang menurut saya. Tapi oke, ini Pajero bukan Triton, jadi mungkin dibikin beda. Nah, di atas ini ada roof rail yang ini materialnya besi, depannya plastik ya. Karena kan biasanya kalau misalkan kita mengikat roof rack di sini, bukan di sini. Jadi di sini diikatnya, dan memang Pajero tuh kalau dipasangin roof rack jadi kelihatan kayak mobil yang touring banget, dan memang kelihatan enak sekali. Apalagi di modif-modif diganti bannya gitu, aduh, udah gile banget menurut saya. Mobil ini production date-nya di bulan 6 tanggal 16 tahun 2022. Untuk rem belakangnya kelihatan cakram ya, ada piringan jala, kemudian ada kalipernya, dan untuk frame-nya atau rangkanya kelihatan dari sini cukup tebal. Tuh bagian dalam tuh rangkanya, ada stabilizer di bagian bawah yang tentu membuat mobilnya jadi lebih nyaman lagi pada saat dikemudikan. Nah, di bagian belakang sini, karena ini adalah kasta Sultan yang 4x2, di situ tentu ada tulisannya Dakar Ultimate. Kalau yang 4x4 ada tulisannya 4x4 lagi yang ada di atas ini, dan itu menjadi semacam majesty atau semacam kayak istilahnya, jati dirinya rajanya Pajero atau sultannya Pajero. Ini yang debatable menurut saya sebenarnya, apalagi dengan kalau kita lihat nih ada jadi ada 1, lalu kemudian 2. Ini enak sekali dilihat pada saat menyala di malam hari, dan ini menjadi identitas khas yang pada saat ada lampu yang model kayak gini, orang semua tahu bahwa itu adalah Pajero Sport. Menurut saya hal yang anti mainstream yang berani diaplikasikan di Pajero Sport, dan awalnya dihujat menurut saya, tapi sekarang hujatannya nggak begitu mempengaruhi menurut saya. Bahkan banyak orang yang membeli Pajero Sport tanpa mempermasalahkan lampunya, dan ini kayak angka 7. Jadi kalau kalian pencinta Ronaldo, CR7 ini cocok buat kalian yang angka 7. Cocok logi. Lampu sennya masih pakai bohlam, lampu mundurnya udah pakai LED semua, termasuk yang lampu utamanya di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini ada kamera mundur membantu pada saat parking, dan ada 4 sensor parkir lagi yang ada di bagian bawah. Dan di bagian bawah sini ada reflektor di bagian rear under garnish-nya ini, dan ini kelihatan garang juga.
warnanya warna silver, knalpot ada di bawah, ada spakbor juga di bagian belakang sini. Yang ini spakbornya kelihatan mewah juga, bos. Nah, kayak gitu. Tulisannya Dakar Ultimate. Lalu kemudian di atas ada high mount stop lamp, lalu kemudian ada antena sirip hiu dan ada spoiler belakang yang ini materialnya plastik. Yang kalau kita lihat ya, untuk spoilernya dia nggak yang agak tinggi ya, agak melengkung ke bawah. Sebenarnya saya lebih suka kalau dia yang agak tinggi ke atas gitu. Jadi benar-benar yang kayak kelihatan menekan bodi belakang atau membuat downforce pada saat mobil ini diakselerasi di kecepatan tinggi. Dia udah pakai power backdoor untuk pembukaan bagasi belakangnya, dan ini memang kalau kita lihat power backdoornya ukurannya cukup besar. Motornya ya, motor untuk pembukaan bagasinya. Dan untuk tempat penyimpanan barang memang Pajero Sport masih sama aja nih. Materialnya hard plastik dan di sini ada banyak barang. Spare tire-nya bisa diturunkan dari bawah sini. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan rahasia. Udah pernah saya bahas sebelumnya, ada hook juga atau tempat mengikat. Dan ini joknya kalau kita mau lipat mesti dilipat dulu yang ada di bagian bawah. Mesti ditarik dulu di bagian sini. Bukan ya, ada satu lagi tuh. Talinya di bagian dalam sini. Nah, ini baru direbahkan yang bagian depan ini. Nah, baru setelah itu, tapi ini mesti dilepas dulu seat beltnya. Nah, baru yang ini ditarik tuh. Jadi ini untuk benar-benar membuat tempat penyimpanan di bagasinya jadi kelihatan lebih rata kayak gitu. Dan ini bisa diselipkan masuk ke dalam sini kalau kita nggak mau si seat beltnya ini mengganggu. Nah, jadi benar-benar untuk naruh barang rata ke depan. Ya nggak? Menurut saya itu cool. Nah, untuk menutup bagasinya mesti pencet tombol ya. Nah, di atas ini mesti pencet tombol yang ada di sini. Jadi nggak perlu ditarik tuh. Pencet tombol, dia akan menutup dengan perlahan dan merapatkan dengan sendirinya. Effortless. Untuk baris keduanya sih menurut saya so far memang kalau kita lihat dari sini ya, menurut saya perpaduan antara warna hitam dengan warna beige kayak gini tuh kelihatan elegan dan mewah memang. Apalagi kalau kita lihat dari sini nih. Ini semacam kayak kulitnya tuh ditonjolkan dengan warna yang terang kayak gini. Ini membuat mobil ini kelihatan lebih mewah dengan jahitan asli nih. Kulit dengan jahitan asli yang di atasnya ada aksen black glossy kayak gitu. Lalu kemudian ada handle buat nutup pintunya, tuas buat buka tutup pintu, dan di bawah sini ada bottle holder. Ada speaker, lalu kemudian ada lampu juga menerangi pada saat kita naik turun ke mobilnya. Dan ini mobilnya itu untuk joknya, pelipatannya dia dengan one touch, tapi dari atas nih lipat kayak gini. Nah, dia otomatis melipat ke depan. Cuman untuk yang jok depannya ini full ke belakang, jadi sedikit menghalang. Intinya pada saat ini agak ke depan, ini lebih tegak lagi dan memudahkan akses kita untuk menuju ke tempat duduk yang paling belakang. Cuman memang lantainya rata ya, jadi yang di belakang tuh disarankan untuk orang dengan ukuran badan yang lebih kecil. Bagian dalam sini ada armrestnya, yang dia ada cup holdernya model pop up. Dan ini memang lengkap dengan charging buat laptop ya, kayak charging rumahan gitu. Gitu. Lalu kemudian ada USB slotnya, ada 2 bahkan, bisa buat charging handphone. Dan mobil ini biasanya mobil yang untuk orang yang suka disupirin gitu. Nggak ada sunroofnya, tapi ada layar entertainment yang ada di bagian tengahnya. Ini ada hand grip buat pegangan pada saat kita naik, jangan pegangannya di sini. Nah, itu di baris tengah. Baris kedua, baris pertama sekarang, atau paling depan. Untuk yang ada di paling depan, sama materialnya. Ini dibuat dengan material kulit dengan warna beige kayak gini. Karena dia materialnya kulit, ini lebih mudah untuk dibersihkan pada saat kotor, termasuk di bagian sini. Dan ini hand gripnya sangat besar dan kokoh untuk digenggam pada saat kita mau menutup pintunya. Dan di sini ada benang-benang buat jahitan asli, kayak roti-roti ya bentuknya kayak gini, kayak roti-roti gitu. Aduh, keren. Lalu kemudian ada aksen black glossy di bagian atas sini. Terus bagian bawah ada door pocket gitu buat kita naruh file atau naruh apa-apa. Ada bottle holder, ada lampu juga menerangi pada saat kita turun biar nggak langsung ke got. Footstepnya juga kelihatan sangat kokoh dengan warna hitam dan warna silver. Lalu kemudian untuk dudukannya dan sandarannya dia udah pakai pengaturan elektrik semua. Nah kayak gitu. Dan ini seat beltnya 3 titik pastinya. Dan ini pengaturan joknya benar-benar bisa diatur sesuai dengan posisi mengemudi yang kita inginkan pada saat kita mau naik
pegangan ke sini, kaki kita di bagian bawah sini, lalu kemudian masuk ke dalam kayak gitu. Wah, enak. Cruise controlnya udah adaptif, bisa diatur jarak dengan mobil yang ada di depannya. Lalu kemudian bagian sebelah kiri audio switch. Setirnya nyaman digenggam dengan pedal shifter yang ada di bagian depan, kanan untuk menaikkan, kiri untuk menurunkan. Dan ini setirnya bisa diatur untuk naik turun dan maju mundur. Parking brake-nya udah elektrik. Di sini ada material kulit lagi yang kelihatan mewah. Memang warna badge kayak gini perpaduan dengan warna hitam itu kelihatan elegan dan mewah, bos. Transmisinya otomatis, lalu kemudian parking brake-nya elektrik. Tadi kita udah jelasin tempat naruh barang di bagian sini, ada 2 tingkatan malah. Ini ada remote buat layar entertainment yang ada di atas. Elektrokromatik untuk spion tengahnya, lalu kemudian ada head unit yang ukurannya cukup besar. AC-nya digital dengan dial manual, jadi lebih mudah untuk dioperasikan. Well, itu yang bisa kita update kali ini sih tentang si Dakar Ultimate 4x2 ini. Semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.